Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Rahmayanti Husain dengan NIM 2006-0850-2001. Saya dari Prodi Pendidikan Antropologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Universitas Negeri Makassar. Di sini, saya akan membahas sebuah jurnal yang berjudul Doti dalam Kehidupan Masyarakat Kajang di Kabupaten Bulukumba. Sebelum memasuki pembahasan inti, saya akan memberikan pemahaman terlebih dahulu tentang apa itu Doti. Baiklah, langsung saja. Di Indonesia, santet atau Doti umumnya dipercaya sebagai suatu perbuatan yang dapat menimbulkan kerugian terhadap seseorang melalui ilmu gaib. Kerugian yang ditimbulkan dari perbuatan santet dapat dilihat secara langsung dan nyata terhadap dari korban santet, namun sulit untuk dijelaskan secara medis. Dalam berbagai kasus, lazimnya yang terjadi pada diri seseorang yang menjadi korban santet atau Doti tersebut biasanya muncul luka sakit akibat adanya benda asing yang terdapat di dalam diri korban, namun tidak dapat dijelaskan secara medis mengenai asal-usul benda asing tersebut. Bahkan dalam kasus yang lebih ekstrim, perbuatan Doti selain dapat membuat orang menderita berkepanjangan baik fisik maupun mental, dapat pula menyebabkan korbannya meninggal dunia. Istilah santet ini pula memiliki penyebutan bahasa yang berbeda-beda di setiap daerah di Indonesia. Contohnya di Sulawesi Selatan, tepatnya di Kabupaten Bulukumba, terdapat sebuah suku yang bernama suku Kajang. Nah, suku Kajang ini yang mencetuskan nama Doti itu sendiri. Pemaknaan Doti ini sendiri tentunya tidak beda jauh dengan istilah santet pada umumnya yang diidentikan dengan ilmu hitam, namun jarang memiliki diferensiasi tersendiri perihal proses tergantung dari budaya di suatu daerah tersebut. Walaupun peristiwa dan perubahan sosial telah mengubah orientasi dan makna agama, hal itu tidak berhasil meniadakan eksistensi agama dalam masyarakat. Kajian tentang agama selalu akan terus berkembang dan menjadi kajian yang sangat penting. Karena sifat universal agama dalam masyarakat, kajian tentang masyarakat tidak akan lengkap tanpa melihat agama sebagai salah satu faktornya. Pembunuhan yang dilakukan oleh massa berlatar belakang dukun atau santet telah terjadi di beberapa daerah Indonesia. Walaupun dengan istilah yang berbeda, namun memiliki arti yang relatif sama, yaitu berupa ilmu sihir yang dapat mencelakai orang lain. Di Indonesia, memiliki beberapa suku pedalaman yang hingga kini masih ditakuti karena ahli dan punya ilmu hitam. Jika dibandingkan dengan suku pedalaman lainnya seperti suku Dani atau suku Asmat, nama suku Kajang mungkin masih asing di telinga kita semua, tapi bagi orang Bulukumba itu merupakan suku yang sudah sangat terkenal. Suku Kajang terletak di wilayah Bulukumba, tepatnya Sulawesi Selatan. Masyarakat Amatoa yang bisa dikenal dengan suku Kajang merupakan kelompok yang menghargai alam. Di tengah maraknya penebangan pohon oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, hal ini tidak berlaku bagi suku Kajang yang sangat menghargai dan melindungi hutan dengan lingkungan sekitarnya. Suku Kajang terkenal dengan ilmu santet atau Doti yang terlepas dari kenyataannya bahwa sihir biasanya digunakan untuk alasan pribadi seperti balas dendam atau masalah lain. Ilmu hitam jarang dilakukan secara sembarangan. Sihir Doti yang seharusnya bisa disampaikan dari jauh bisa melahap banyak korban sekaligus dan bahkan membuat si pengirim kesal, sehingga sulit bagi siapapun untuk bertanggung jawab atas
kejadian ini. Doti adalah sejenis ilmu sihir yang digunakan untuk menyakiti atau membunuh orang. Satu-satunya media yang digunakan dalam upacara santet ini adalah foto dengan nama calon korban bersama dengan ayam putih dan segelas air. Amarah Doti ini sudah melekat erat pada suku Kajang, bahkan sudah menjadi sebuah mitologi. Doti tidak dilakukan oleh sembarang orang, hanya beberapa orang terpilih yang mampu melakukan ilmu hitam ini sampai berhasil. Mereka yang terkena pengaruh ilmu sihir ini akan menderita gangguan ingatan yang berkepanjangan, serta rasa sakit yang menyiksa bahkan dapat menyebabkan kematian mendadak. Doti ini juga mampu membunuh satu keluarga sekaligus, bukan hanya satu orang. Bahkan jika doti ini tidak dapat ditembus oleh korbannya, doti ini akan kembali kepada sang pengirim dan akan meninggal secara tiba-tiba. Dikarenakan tidak semua suku Kajang mampu mempraktekkan ilmu ini, maka dukun yang gagal mencapai tujuannya dapat menghadapi konsekuensi. Oleh karena itu, bijaksanalah dalam mempertimbangkan kembali penggunaan ilmu sihir atau doti ini, mengingat resiko signifikan yang terlibat. Bagaimanapun, nyawa adalah taruhannya. Meskipun suku Kajang banyak ditakuti oleh masyarakat, akan tetapi suku Kajang adalah suku yang menghargai didikan alam dan bisa merangkul orang baru, meski memiliki ilmu hitam yang dikenal mematikan. Banyak anak dan cucu mereka telah meninggalkan pulau itu untuk berangkat ke kota-kota besar agar dapat mendapatkan pekerjaan yang lebih layak. Orang Kajang dapat membentuk keluarga baru jika pendatang mengikuti norma yang berlaku di sana, menjaga perilaku dan memegang teguh tradisi. Baiklah, langsung saja kita akan memasuki pembahasan inti. Amatoa, salah satu suku yang ada di Indonesia, tepatnya di Sulawesi Selatan, Kabupaten Bulukumba. Suku ini berada di Kajang. Banyak orang yang merasa takut ketika suku ini disebut. Suku ini sangat terkenal dengan adat istiadatnya. Yang kental dan tidak mudah terpengaruh dari dunia luar. Dunia luar yang dimaksudkan yaitu dunia modern. Penduduknya yang sangat tertutup dari perubahan sosial membuat suku ini menjadi viral di mata masyarakat. Adat istiadat Amatoa, komunikasi dan informasi pada hakikatnya ialah suatu transformasi sosial yang luas yang menyangkut persoalan manusia dalam bidang pendidikan, agama, penerangan, perubahan sikap dan nilai-nilai, serta masalah hubungan antar manusia, adat istiadat, kebiasaan, dan lain-lain yang menyangkut tingkah laku sosial. Salah satu contoh interaksi manusia dengan lingkungannya dan budaya yang dijunjung tinggi yaitu terdapat di desa Patirioang, Kajang. Masyarakat adat tradisional Kajang dalam berinteraksi dengan lingkungan sekitarnya menganut atau bersandar pada pasang Rikajang atau pesan di Kajang. Pasang yang dimaksud ini yaitu berupa amanat, perintah yang bersifat memaksa dan mengikat penganutnya. Oleh karena itu, maka pasang ini mempunyai sanksi yang jelas dan tegas terhadap penyimpangan yang terjadi. Kedudukan pasang, jika coba diteliti lebih lanjut, maka akan nampak bahwa pasang menurut penganutnya setara kedudukannya dengan hadis dalam agama Islam atau bahkan setingkat lebih tinggi yang lebih disakralkan. Mereka posisikan sama dengan firman Allah dalam Al-Quran.
Amatoa sebagai selaku pemimpin dari suku Kajang mulai terbuka dengan mengizinkan warganya sekolah dan bekerja di kota. Amatoa dan masyarakat Kajang tetap kuat mempertahankan adatnya karena keyakinan yang tertanam akan kekuatan adat, syarat dan prinsip tatanan nilai yang luhur. Amatoa tidak melarang warganya untuk maju, namun ada syaratnya, tidak boleh tinggal di dalam kawasan adat atau ilalang embaya. Kawasan adat tetap terjaga, tidak boleh masuk listrik, jalan aspal, dan simbol-simbol modern lainnya, kecuali handphone, termasuk hutan tetap terjaga. Terlihat dari karakter masing-masing, pola komunikasi Amatoa yang sakral, kekhasan dan tetap ditaati warganya dengan mempertahankan adat, serta ketegasan memberikan hukuman bagi yang melanggar. Simbol-simbol atau tanda-tanda komunikasi yang berlaku bagi masyarakat Kajang diantaranya warna hitam menjadi warna kebesaran, simbol, dan warna putih memberikan makna kesucian, dimaknai untuk menjaga kesucian dan kehormatan. Warna merah dimaknai sebagai warna jahat, bentuk rumah panggung, sederhana, dan tiang ditanam menandakan kesederhanaan. Dapur di depan dekat pintu masuk menandakan kemuliaan dan memuliakan semua orang, terutama yang berkunjung ke rumahnya. Di tiang rumah ada tanduk kerbau pertanda kalau anak mereka sudah dikattere atau kalomba. Dalam hal ini, pesta perayaan syukuran seorang anak. Rumah yang tidak ada perabotnya, pertanda kasih sayang dan kebersamaan. Rumah menghadap ke barat atau dalam hal ini menghadap ke Gunung Lompo Batang. Rumahnya tinggi bagian belakang, pertanda rumah privasi menjaga kerahasiaan keluarga. Kalau kematian perempuan tidak boleh menggunakan baju, hanya pakai sarung diikat di bagian pundak. Pertanda berduka, tidak pakai alas kaki, memberi tanda bahwa kita harus menyatu dengan tanah sebagai sumber penciptaan kita sebagai manusia. Listrik tidak boleh masuk, menolak kemewahan penerangan selain lampu. Kemiri dianggap simbol kemewahan. Jalan aspal tidak boleh masuk. Menghindari kemewahan dan menghindari akses yang berlalu lancar dengan tujuan hasil-hasil hutan tidak tergiur untuk dibawa pergi dan banyak kekhawatiran mereka yang lain. Alat modern tidak diperkenalkan masuk karena sebagai pertanda bahwa modernisasi itu dapat menyebabkan hancurnya sebuah suku ini. Karakteristik permukiman ilalang embaya dengan Ipantarang embaya berbeda. Ilalang embaya terlihat berkelompok tersusun menghadap ke barat atau dalam bahasa daerahnya Angolori bulu bao karena bulu lompo batang. Bulu Panggalempong sebagai manifestasi dari pasang Rikajang. Salah satu isi pesan dari pasang Rikajang adalah rumah harus menghadap ke barat. Sebaliknya, dilarang keras rumah mereka menghadap hutan, atau dalam hal ini pamali. Karena hutan adalah sumber penghidupan, dikhawatirkan kalau menghadap hutan, sedikit-sedikit tergiur untuk menebang pohon yang ada di hutan. Sementara itu, larangan sebagai bagian dari kepercayaan patuntungan atau manuntungi. Dalam kawasan adat suku Kajang berlaku hukum adat yang merupakan norma atau disebut pasang oleh masyarakat Amatoa Kajang. Ada 4 larangan yang berlaku dalam suku adat Amatoa Kajang, yakni yang pertama yaitu tambang kaju atau menebang pohon. Dalam hal ini, kalau sudah menanam 20 pohon, ada bukti bisa menebang untuk membangun rumah. Yang kedua yaitu rao doang, mengambil udang dan ikan di sungai dalam kawasan. Yang ketiga yaitu robani, mengambil lebah dalam kawasan adat Amatoa. Dan yang terakhir adalah mengambil rotan dalam kawasan hutan.
Selanjutnya, dalam jurnal ini juga memuat beberapa pertanyaan. Pertanyaan yang pertama yaitu, apakah tujuan melakukan sebuah doti atau santet? Baiklah jawabannya. Tujuan dilakukannya doti atau santet ini terdapat dua macam. Tujuan yang pertama yaitu sebagai media melindungi diri. Media melindungi diri yang dimaksudkannya yaitu seseorang yang membekali dirinya dengan ilmu sehingga ia tidak dapat mudah terpengaruh oleh ilmu jahat. Doti dalam maksud untuk melindungi diri ini merupakan tidak tergolong doti atau ilmu santet, melainkan hanya sebuah pembekalan. Yang kedua yaitu doti atau santet dengan tujuan untuk melukai korban atau membalaskan dendam atas iri hati mereka. Doti yang jenis ini dapat menyebabkan seseorang sakit berkepanjangan. Namun, jika seseorang tersebut dapat mengetahui penawarnya, ia akan langsung sembuh. Namun, jika tidak, orang tersebut akan meninggal dunia. Dari perbuatan doti tersebut juga mempunyai sebuah konsekuensi bagi sang pengguna. Jika sang pengguna tidak berhasil mengirimkan ilmu hitam tersebut kepada calon korbannya, dia akan ikut juga meninggal. Bahkan bukan hanya dia, bisa saja keluarga, kerabat, dan bahkan orang-orang terdekat mereka. Berdasarkan hasil pengamatan yang terdapat dalam jurnal, dapat diketahui bahwa sesungguhnya doti bersumber dari pemujaan alam. Doti jelasnya adalah sebuah seni kuno, tidak mungkin mengaitkan doti dengan agama tertentu karena banyak doti bersumber dari doktrin bahwa segala sesuatu mempunyai roh. Pertanyaan yang kedua yaitu bagaimana proses doti itu dilakukan? Proses doti itu dilakukan sama seperti ilmu santet atau ilmu sihir, yaitu dengan cara menyediakan foto, nama calon korban, segelas air, serta seekor ayam. Cara kerja doti ini, atau dalam dunia hitam atau ilmu hitam, santet atau doti dibedakan dalam dua jenis. Perbedaan ini diambil dari jenis kekuatan yang dibuat dari sumber kekuatannya. Pertama, doti atau ilmu santet menggunakan kekuatan dari jin. Di dalam sistem santet ini, pelaku santet akan bekerja bersama dengan jin sebagai media dalam pengiriman doti atau santet. Biasanya jin ini akan meminta imbalan atas pertolongan yang telah diberikan pada pelaku santet berupa sesajen atau tumbal. Namun apabila kesepakatan yang diminta tidak diberikan, biasanya nyawa pelaku santet akan diambil sebagai gantinya. Proses yang dilakukan dalam hal ritual doti ini, pertama meletakkan foto calon korban yang akan dikirimkan di bawah segelas air putih. Kemudian sang dukun akan memegang ayam dan dihadapkan di depan gelas sambil membaca mantra. Mantra tersebut hanya mereka yang tahu. Dikatakan sukses apabila ayam mati dan air putih tadi berubah menjadi merah darah. Tentang keganasan doti ini sudah melekat kuat, bahkan menjadi legenda yang disematkan pada masyarakat suku Kajang. Doti atau santet ini tidak boleh dilakukan oleh sembarang orang, melainkan ada beberapa orang pilihan yang bisa melakukan ilmu hitam tersebut hingga berhasil. Bagi mereka yang terkena doti atau santet ini, akan mengalami cacat permanen pada ingatannya, disertai nyeri luar biasa yang berakibat pada kematian mendadak.
Pertanyaan yang ketiga, yaitu bagaimana seorang awam dapat melindungi diri dari doti atau ilmu hitam ini. Pengguna doti atau dukun dapat memikirkan berbagai cara untuk menggunakan ilmunya kepada calon korban. Kemudian untuk pencegahan dari doti itu sendiri, apabila kita mengunjungi seseorang yang tahu tentang ilmu hitam tersebut, lebih baik kita tidak memakan atau meminum sesuatu yang telah disiapkan oleh sang tuan rumah. Jangan pernah berani memberikan data kelahiran seperti tahun, bulan, tanggal, dan jam kelahiran. Dan jangan memberikan ataupun meninggalkan barang-barang yang berbentuk simbol seperti kuku, foto, rambut, dan sapu tangan. Bila seseorang tahu dengan jelas bahwa seseorang itu akan menggunakan santet untuk mencelakainya, ia harus segera mencari seorang waskita, dalam hal ini orang pintar, dan meminta suatu alat perlindungan yang telah diberikan kekuatan ilmu. Selain itu, bagi kita orang awam dapat melindungi diri kita dari keganasan doti ini, yaitu dengan menjaga sikap, di mana pada saat kita mengunjungi suku tersebut, kita harus mematuhi semua peraturan yang mereka tetapkan. Kita tidak boleh asal sembarang melakukan sesuatu, dalam hal ini seperti meludah sembarangan, kencing sembarangan, atau membicarakan sesuatu yang menurut mereka itu dapat mengganggu suku mereka atau membuat mereka tersinggung. Maka dari itu perbuatan kita juga harus mempunyai dasar mengapa kita harus masuk ke suku tersebut. Oke, langsung saja pada pertanyaan keempat. Pertanyaan keempat yaitu, agama apa yang dapat dikaitkan dengan doti? Doti tidaklah jelas di zaman primitif. Bila mana diamati secara lebih detail, kita akan tahu bahwa sesungguhnya ia bersumber dari pemujaan alam. Doti jelasnya adalah sumber Suni kuno. Tidak mungkin mengaitkan doti dengan agama tertentu karena banyak doti bersumber dari doktrin bahwa segala sesuatu mempunyai roh. Para pengguna doti ini percaya bahwa bila seseorang berkonsentrasi dan berdoa kepada suatu objek, maka ia akan mengisi atau memberi kekuatan pada objek itu sehingga menjadi semacam sumber kekuatan yang dapat digunakan oleh pemujanya. Ini adalah kepercayaan metafisis bahwa segala sesuatu mempunyai roh. Secara serius, doti juga dapat diasosiasikan dengan apapun. Asal muasalnya adalah pemujaan primitif dan doktrin bahwa segala sesuatu mempunyai roh. Orang Kajang, khususnya Kajang Dalam, dapat percaya bahwa makhluk gaib ada di semua tempat. Baik itu di gunung, ada dahyang gunung, di sungai, ada dahyang sungai, di matahari, ada dahyang matahari, di bulan, ada dahyang bulan, di bintang, ada dahyang bintang, di langit, ada dahyang langit. Bila di halilintar, pasti ada dahyang halilintar. Bila ada hujan, pasti ada dahyang hujan. Dan bila angin bertiup, pasti ada dahyang angin. Juga ada dahyang pohon, dahyang batu, dan sebagainya. Dan sebagian dari doti adalah pemujaan leluhur. Dahyang maksudnya yaitu seorang pengisi atau seorang yang berkuasa dari objek tersebut. Kesimpulannya, doti atau ilmu santet ini merupakan suatu perbuatan atau suatu kegiatan yang dimana dapat menimbulkan kerugian terhadap seseorang. Dalam berbagai kasus, seseorang yang menjadi korban santet atau doti dapat meninggal dunia secara tiba-tiba. Pembunuhan yang dilakukan atas latar belakang sakit hati, iri hati, ataupun sebagainya, itu merupakan suatu perbuatan
yang bersumber dari doti merupakan perbuatan yang sangat keji menurut saya. Maka dari itu, saya mengajak semua teman-teman untuk menjaga perilaku dan sikap kita selama kita berada di suatu tempat atau di suatu masyarakat khusus. Karena kita tidak tahu apakah orang tersebut mempunyai niat baik ataupun niat buruk kepada kita. Baiklah, mungkin mungkin sampai sini saja video saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.